balik lagi nih. Kita akan membahas film horor yang berjudul The Other Side of the Door yang rilis tahun 2016 lalu. Bercerita tentang seorang ibu yang belum bisa move on dari kesedihan akibat kehilangan putranya yang tenggelam dalam insiden kecelakaan mobil saat bersamanya. Dia hanya berhasil menyelamatkan gadis kecilnya. Karena hal itu, dia pun dihantui rasa bersalah. Seorang pengurus rumah yang merasa kasihan padanya memberitahunya tentang sebuah ritual yang memungkinkannya berkomunikasi dengan arwah putranya. Dia pun nekat membuka gerbang antara kehidupan dan kematian. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Maria memberitahu pasangannya tentang kehamilannya. I'm pregnant. Seriously? Mereka pun sepakat memulai hidup baru di sana. Saat berjalan di tepi pantai, mereka melihat anak kecil bermain. Michael pun memberitahu anak tersebut kalau mereka akan tinggal di India selamanya. Gadis kecil itu hanya menunjuk dan berteriak pada Maria. Tak lama berselang, Maria pun terbangun dan memukul suaminya yang masih bisa tidur lelap. Keesokan paginya, mereka sarapan bersama dengan putrinya Lucy. Namun suasana canggung menyelimuti hubungan Maria dan Michael. Sebelum suaminya berangkat kerja, Maria mendatanginya. Dia mengatakan kalau dirinya tidak yakin apakah dia masih bisa hidup setelah kejadian itu. Namun suaminya menenangkannya. Dia menjelaskan kalau mereka akan melewatinya bersama. We'll get through this. Setelah Michael berangkat, Vicky yang merupakan seorang pengurus rumah melihat Maria menangis. Saat suaminya pulang kerja, dia melihat video yang ditonton istrinya sebelum tidur yang merupakan rekaman putranya saat masih hidup. Michael yang juga merasa kehilangan memeluk istrinya dan kembali mengatakan kalau mereka bisa melewatinya. Namun botol obat yang telah kosong jatuh dari tangan Maria yang ternyata istrinya sudah tidak sadarkan diri setelah berniat bunuh diri. Maria, open your eyes, sweetheart. Dia pun bergegas membawa istrinya ke rumah sakit. Di ambulans, Maria mengingat kejadian saat dirinya dan dua anaknya mengalami kecelakaan. Mobilnya terjatuh di danau. Maria memilih untuk menyelamatkan putrinya, Lucy, karena kaki Oliver tersangkut dan Maria tidak bisa melepaskannya. Setelah di atas, dia memberikan Lucy pada warga dan ingin kembali menyelamatkan Oliver, tapi semua orang menahannya. Next diperlihatkan Vicky yang berbicara pada Maria yang baru saja sadar. Vicky mengatakan kalau dia bisa memberinya kesempatan untuk berpamitan dengan putranya melalui sebuah kuil yang membatasi garis antara kematian dan kehidupan. Dia menyuruh Maria ke sana, membawa abu putranya dan menyebarkannya di lantai kuil. Setelah itu mengunci dirinya di dalam dan saat malam tiba, Oliver akan datang. Mereka akan berkomunikasi melalui pintu kuil tersebut. Dia menyuruh Maria mengucapkan kata perpisahan pada putranya. Say your final goodbye. Tak lama setelah keluar dari rumah sakit, Maria mengatakan pada Vicky kalau dia akan ke kuil tersebut. Vicky menyuruhnya berjanji satu hal, bahwa apapun yang terjadi meski putranya menangis dan memohon, dia tidak akan membukakan pintu untuknya. You must not open the door. Setelah Maria setuju, mereka berdua ke makam Oliver dan mengambil jenazahnya untuk dibakar. Di sana mereka juga bertemu sekte Agori. Setelah selesai, Maria pun pergi sendiri. Di sana dia mulai melakukan perjalanan menuju kuil tersebut. Dia berjalan masuk ke dalam hutan. Saat sampai di kuil, Maria mulai melakukan ritual yang diajarkan oleh Vicky. Dia menaburkan abu putranya dan menunggu hingga malam. Tak lama berselang, Oliver benar-benar datang. Dia berbicara dengan ibunya. Maria mengatakan kalau dia sangat merindukan Oliver. Dia juga meminta maaf karena apa yang terjadi. Oliver menjelaskan kalau itu bukan salah ibunya. Dia juga mengatakan kalau dia sangat merindukan Maria, Michael, dan Lucy. Oliver memohon agar Maria mau membukakan pintu untuknya. Namun Maria sudah berjanji untuk tidak membukanya. Saat putranya ingin pergi, Maria pun membuka pintunya. Tapi putranya tidak ada di sana. Dia hanya dikagetkan oleh seorang Agori. Scene lain diperlihatkan Lucy yang bermain sendiri. Dia melihat mainan Oliver di tangga dan mengambilnya. Tak lama berselang, Maria pun datang. Keesokan harinya, Maria menemukan Lucy bermain di kamar Oliver. Dia melarangnya bermain di sana. Saat ingin keluar, kotak mainan putranya jatuh dan beberapa dadu membentuk nama Olive. Maria berpikir itu hanya sebuah kebetulan. Saat dibawa, dia dikagetkan dengan boneka macan mainan milik Oliver yang dikubur bersamanya.
Dia bertanya di mana Lucy menemukannya. Lucy mengatakan kalau ada sebuah rahasia yang ingin ditunjukkan pada ibunya. I have something to show you, but it's a secret. Dia mulai bermain piano. Namun Maria mengambil tangan Lucy untuk meminta penjelasan. Namun piano kembali berbunyi. Lucy mengatakan kalau Oliver kembali. Oliver's come back, Mommy. Setelah menidurkan putrinya, Maria masuk ke kamar Oliver. Dia membawa boneka macan milik putranya. Saat ingin keluar, sebuah buku terjatuh. Lampu menyala dan sebuah kursi maju ke dekat kasur. Maria sadar kalau putranya menyuruhnya membaca sebuah cerita. Dia pun melakukannya. As ever came to a wolf's cave. Keesokan harinya, Vicky dan pengurus rumah yang lain melihat semua tumbuhan dan ikan telah mati. सारी मछलियां मर गई, सारे झाड़ सूख गए। Tidak hanya itu, dua burung peliharaan Lucy juga mengalami hal yang sama. Lucy meminta pada ibunya untuk menguburkannya di laut. Maria lalu membawa Lucy ke laut. Di sana seorang agori menaruh abu di wajah Maria. Dia pun bergegas kabur. Di rumah, Lucy sedang menonton dengan Winston. Oliver melihat dan mendekatinya. Saat mandi, Maria melihat bekas gigitan di bahu Lucy. Putrinya mengatakan kalau dia tidak lagi menyukai Oliver. Oliver anymore. Maria ke kamar putranya dan melarangnya bersikap kasar pada adiknya. Tapi Oliver kembali menyuruh ibunya membacakan buku untuknya. Maria yang marah ingin pergi, tapi Oliver menghalanginya. Maria membuat kesepakatan dengan putranya. Dia mengatakan akan membaca untuk Oliver, tapi dia tidak boleh lagi menyakiti Lucy. Promise me. Scene berikutnya diperlihatkan Maria yang mengusir seorang agori di depan rumahnya. Namun pria itu menunjuk ke belakangnya. Sesosok makhluk misterius muncul di belakangnya. Tak lama berselang, makhluk itu menghilang. Vicky mengatakan pada Maria kalau orang mati tidak akan kembali seperti dulu. Akan ada konsekuensi yang harus dia bayar. Vicky juga mengatakan kalau Oliver bukan lagi putranya, melainkan iblis. He is evil. Dia menyuruh Maria membakar semua barang dan foto Oliver agar dia kembali ke dunia orang mati. Destroy every photograph. Namun Maria tidak mau mendengarkannya. Vicky mengungkapkan penyesalannya memberitahu Maria tentang kuil tersebut. Thought I was trying to help you. Di kamar, dia melihat Lucy telah bangun dan membelakanginya. Saat dia memanggil, putrinya muncul di sampingnya. You woke me up. Di tempat tidur merupakan makhluk tak kasat mata yang menyamar sebagai putrinya. Paginya, Maria bersama keluarganya makan di luar. Namun saat mereka sedang berbicara, Lucy sudah tidak ada di kursinya. Maria mendengar suara teriakan putrinya. Dia pun mencari dan mengejarnya. Tapi di sana bukanlah Lucy, melainkan makhluk tak kasat mata yang kemarin ada di depan rumahnya. Makhluk itu menghilang saat Michael dan Lucy menghampirinya. Scene lain diperlihatkan, Vicky mengambil semua foto dan barang-barang Oliver untuk dibakar. Meski merasakan kehadiran Oliver, Vicky tetap melanjutkan rencananya. Namun pintu tiba-tiba tertutup. Dia menyuruh Oliver berhenti. Tak lama setelahnya pintu kembali terbuka. Oliver, stop it! Vicky berusaha menyalakan api untuk membakar semua barang milik Oliver. Tapi Oliver menyamar sebagai putrinya dan memanggilnya. Vicky mendekat ke kolam ikan. Dia melihat pita rambut putrinya. Tak lama berselang, Michael dan keluarganya telah sampai di rumah. Lucy melihat tumpukan barang milik saudaranya. Sedangkan Maria menemukan Vicky yang telah tewas di dalam kolam. Saat malam, Maria melanjutkan urusan yang belum Vicky selesaikan. Dia membakar semua barang milik Oliver. Michael yang melihatnya bertanya alasannya. Maria menjelaskan kalau Oliver kembali. Dia bahkan menyakiti Vicky. Dia meminta Lucy membantunya menjelaskannya pada Michael. Tapi Lucy mengatakan kalau Oliver telah meninggal. Oliver's dead. Di kamar, Maria menyadari kalau Oliver telah merasuki Lucy. Tapi Michael tidak percaya. Dia bahkan menguncikan istrinya di dalam kamar tersebut. Saat ingin pergi, sekumpulan suku Agori telah berada di depan rumahnya. Michael menelpon untuk meminta bantuan. Hello, hi. Money found. Di dapur, dia melihat Lucy menyakiti Winston. Saat Michael bertanya apa yang dia lakukan, Lucy juga menyakitinya.
Dia mengatakan kalau sekarang tinggal dia dan ibunya. Dia juga menjelaskan kalau dia bukan Lucy, melainkan Oliver. I'm not Lucy. I'm Oliver. Maria yang berhasil keluar dari kamar mendengar suara teriakan putrinya. Dia melihat putrinya dikelilingi Agori. Saat mereka ingin menyakitinya, Michael datang menghalangi. Maria membuat kesepakatan pada Oliver. Dia menyuruhnya untuk meninggalkan tubuh Lucy dan sebagai gantinya dia akan ikut bersamanya. Setelah melihat putrinya kembali, dia menyuruh Agori membawanya. Seorang Agori melukainya yang membuatnya langsung terjatuh. Film diakhiri dengan diperlihatkan Maria yang mendengar suara suaminya, yang ternyata dia telah berada di luar kuil. Suaminya melakukan ritual yang sama yang pernah dia lakukan. Maria berusaha menghentikan suaminya yang ingin membuka pintu kuil tersebut. Yap, itu tadi alur cerita dari film The Other Side of the Door. Sangat seru dan menegangkan. Buat kalian yang suka film horor misteri, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Oke deh kak, mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.